Spielberg, what the hell are you doing? What? Stand down! Scene awal memperlihatkan seorang tentara gagah kekar berotot bernama Mason sedang latihan bersama rekan-rekan lainnya. Diketahui jika si Mason ini telah menikah dengan pujaan hatinya bernama Jenny dan dikaruniai seorang anak gadis lucu dan imut bernama Casey. Home improvement projects and overplanned tourist adventures. Di suatu ketika, Mason beserta anggota tim yang lain mendapat misi khusus dan pergi ke negara Paldonia dengan tujuan untuk menghabisi presiden diktator sekaligus koruptor bernama Venegas. And most of all, I found purpose. Akan tetapi, belum juga sampai di titik pendaratan, pesawat mereka keburu diserang pihak musuh dan akhirnya ditembak jatuh. Entah beruntung atau sial, Mason memanglah masih selamat meskipun dengan luka pada tulang belakang. Namun ternyata hanya dialah seorang diri dari timnya yang selamat dari insiden tersebut. Dikarenakan cedera yang dialaminya itu pula, Mason diberhentikan dari militer dan kini banting setir menjadi seorang pengacara jam-jaman. Forget her seatbelt. Make sure to buckle your seatbelt. Ya, meskipun dia sangat membenci pekerjaan ini karena kebanyakan nonton gosip mengenai pengacara-pengacara aneh. Akan tetapi, dia legowo agar bisa menafkahi keluarganya. Di suatu pagi di kantornya, Mason kedatangan teman seperjuangannya di militer bernama Early, yang baru aja datang udah ngecengin si Mason. How'd they get you in a suit? I could ask you the same thing. Are you kidding? Rupanya, Early tahu jika Mason sangat membenci pekerjaannya itu. Namun Mason beralasan jika semua itu ia lakukan buat beli beras sama kuota anaknya. Early lalu mengajak Mason ke sebuah tempat di mana tempat itu merupakan kantornya yang diberi nama DCI. Operate in any environment, in any operational condition. Rupanya kini Early membangun usahanya di bidang keamanan dan perlindungan dan alasannya membawa Mason ke sana adalah untuk mengajaknya join. These guys are potentially your new colleagues. Mason sendiri sebenarnya ragu dikarenakan sakit punggung yang dideritanya. Ditambah misi kali ini ialah mengantarkan seorang jurnalis terkenal bernama Claire ke Paldonia untuk melakukan wawancara khusus dengan Venegas. Stop, shop, and shoot. Ranges, mock villages, our own airstrip. Mengingat trauma yang disebabkan misi terakhir yang berhubungan dengan Venegas itulah, Mason menolak permintaan tersebut. Akan tetapi setelah ia mendengar bayaran yang akan ia dapat yakni senilai $20.000 atau senilai 300 juta rupiah yang merupakan nilai fantastis baginya, Mason pun berubah pikiran dan mengiyakan tawaran dari Early. It's a beautiful car. 20 grand says you are. Sesampainya di rumah, ia mengatakan rencananya join dengan Early. Alih-alih mendukung, istrinya malah ngamuk gak jelas dan bilang dia sangat setuju dan bahkan jika Mason bersikukuh maka ia akan pergi dari rumah membawa serta anak mereka. You're not gonna go and get yourself killed and leave our daughter without a father to raise her? Namun di sini, Mason menghiraukan demi sejumlah gaji misi yang akan merubah kehidupan dirinya beserta keluarganya. Singkat cerita, Mason dan Curl pun sampai di negara Paldonia yang langsung disambut oleh Presiden Venegas sendiri. Mereka lanjut berkendara menggunakan mobil dan tujuan selanjutnya yaitu Istana Kepresidenan. Di sini Venegas ternyata mengetahui latar belakang Mason yang merupakan pasukan militer yang dulu sempat mengincarnya. Namun dia sama sekali tak memperdulikannya dan malah ngeledekin si Mason di sepanjang perjalanan. Terlihat juga nampaknya para warga Paldonia terkesan seolah tak menyukai Presiden Venegas.
It's like they say, a blind pig must use its nose. I think you're gonna love it. Lalu, di tengah perjalanan, tepat saat berkonvoi di jembatan, salah satu mobil pengawal meledak yang diikuti dengan beredelan tembakan dari pasukan pemberontak dan menolak rezim Vegas. Kepanikan pun terjadi, terlebih saat mereka telah terkepung. Untungnya berkat pengalaman Mason di dunia militer, ia mampu menghabisi para pemberontak. Mereka pun bertiga lalu berlindung ke hutan. Di sini Mason melaporkan keadaan terkini pada Early yang tengah memantau dari kantornya. Dia pun mengerti situasinya dan berjanji akan segera mengirim regu pendukung agar klien mereka selamat. Venegas lalu meminjam telepon satelit Mason dan segera menghubungi jenderal sekaligus ponakannya bernama Vasquez. Dari pembicaraan itu, Venegas pun mengetahui jika para pembunuh bayaran sebelumnya adalah suruhan Vasquez yang ingin melakukan kudeta, tentunya agar ia bisa menjadi presiden di Paldonia. Vasquez sendiri yang mengetahui Venegas masih hidup menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Venegas sebelum ia kembali ke istana. Mi tío no está muerto. Great news. You see, I love my nephew, but he's an idiot. Setelah berjalan cukup jauh dan sebelum sampai istirahat, mereka dipaksa spor jantung akibat kejaran anak buah Vasquez yang ternyata udah sampai di sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan Sungai Ciwulan disertai kebun Kingres pun jadi saksi aksi mereka. Hingga mereka pun terpisah. Claire saat itu berada di tengah hutan dan lokasi sangat dekat dengan para pemburu. Dia lantas bersembunyi di bawah pohon beringin. Rupanya salah satu pemburu mengetahui keberadaannya. Dan saat sudah sangat dekat, Mason datang dan berhasil menghabisi si pemburu. Mason? Tanpa ia sadari, pemburu yang lain datang dari belakangnya. Dan saat telah terpojok, untungnya Venegas datang tepat waktu, bak pahlawan, dan menyelamatkan keduanya. I'm here. Di sisi lain, Vasquez telah sampai di lokasi tempat helikopter anak buahnya terjatuh. Di sana juga ada pemimpin pasukan pembunuh bayaran bernama Koros yang menyadari jika Venegas masih hidup karena tak ditemukan tanda-tanda kematiannya. Diketahui pula fakta mencengangkan, di mana ternyata Venegas telah membuat perjanjian dengan Koros, di mana Koros akan membantu Vasquez untuk menjadi presiden Paldonia dengan catatan Koros akan mendapatkan izin penuh atas pertambangan di Paldonia yang penuh dengan kekayaan alam. Arrangements off to a shaky start. Di tempat lain, Venegas, Claire, dan Mason beristirahat sejenak di pinggiran sungai. Di sini, Claire yang penasaran karena sedari tadi Mason mengangin terus cangkengnya menanyakan asal-usul penyakitnya itu. Mason pun menjelaskan jika semua itu ia dapat di misi terakhirnya saat mengincar Venegas berikut traumanya atas kehilangan teman-temannya pada misi tersebut. Missionaries on one sideways, Robert. Venegas lalu membawa Claire dan Mason ke desa terdekat bernama Sabrina, dan mereka pun langsung disambut baik oleh kepala desa yang merupakan sobat karib Venegas. Setelah membersihkan diri dan mengisi tenaga, sore harinya Claire melakukan wawancara eksklusif pada Venegas, disaksikan oleh warga setempat. Dari wawancara itulah terungkap fakta jika selama ini Venegas menjabat ia seringkali diteror, diancam, bahkan hampir dibunuh beberapa kali oleh musuhnya yang ingin mengambil alih negara Paldonia dan menjual sumber dana alam dengan harga miring. I was with you. The attackers seemed like professional soldiers. Nyatanya, sumber daya yang musuhnya incar selama ini adalah tanah Paldonia itu sendiri yang rupanya mengandung zat lantanida, sebuah senyawa khusus berupa logam langka yang dapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan barang-barang elektronik. Component for every new technology. Cell phones, tablets,
Land and its mineral resources have been exploited by outsiders for a very long time. Karena itulah para musuhnya selama ini mengincarnya dan bahkan membuat propaganda seolah-olah Venegas adalah pemimpin diktator dan berlaku sewenang-wenang pada rakyatnya. Namun Venegas tak gentar dan memilih teguh pada jalannya untuk membela hak warga Paldonia, dan sudah selayaknya sumber daya alam di sana membuat seluruh rakyat Paldonia menjadi makmur sejahtera. But Paldonia has been blessed with a second chance. Setelah wawancara usai, stigma negatif Claire dan Mason terhadap Venegas berubah 180 derajat menjadi positif. Pesta pun digelar dan mereka semua bersukaria setelah mendengarkan suara hati dan kejujuran dari pemimpinnya. Lalu esok paginya saat Mason mengajak Claire pulang, di sini Claire menolak dan malah meminta Mason untuk membantu Venegas menyelesaikan semua permasalahan sekaligus kesalahpahaman tentangnya selama ini. We got your exclusive, we get you to safety, you break your story. Akan tetapi, dia masih ragu dan beranggapan jika semua itu bukan urusannya dan misinya di sana telah selesai. Lalu tak berselang lama, Cohors beserta anak buahnya datang ke desa yang tentu membuat semua warga panik dan lari berhamburan kemana-mana. Tak terkecuali Venegas, Claire, dan Mason yang kabur menggunakan kuda yang mereka tunggangi. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sayangnya, di sini Claire tertangkap dan dibawa oleh Cohors. Sementara Mason dan Vegas memutuskan untuk melanjutkan misinya untuk pergi ke ibu kota. Where's Claire? She was right behind us. Di perjalanan, Venegas memberitahukan fakta di mana orang yang menembak jatuh pesawat Mason dan teman-temannya bukanlah dirinya, melainkan para pasukan pemberontak. Dan setelah kejadian itu, Venegas dihubungi seseorang yang mengancam akan mengirim pasukan lain untuk membunuhnya jika ia tak juga menandatangani kontrak penuh pengolahan pertambangan. My ex-patrons telling me that the next time the helicopter would land. Setelah mendengar semuanya, Mason menelepon Early dan bilang jika dia akan stay di Paldonia dan membantu Venegas menyelesaikan masalahnya. Terlebih kini, Claire tengah disandra oleh Cohors. I cut ties with the South Africans. I'm gonna make this go away. Keesokan harinya, rencana pun dijalankan. Mason menemui Cohors dan bernegosiasi dengannya. Mason lalu meminta Cohors untuk membebaskan Claire dan akan menukarnya dengan Vegas. Cohors menyetujuinya deal tersebut dan sesaat setelah itu Vegas muncul dan Cohors dan anak buahnya pun panik dan harus menerima kenyataan udah dikibulin oleh Vegas. Lalu Mason, Claire, dan Venegas melanjutkan perjalanannya menuju istana dengan melalui jalan bawah tanah rahasia yang sebelumnya Vegas buat untuk berjaga-jaga. Sesampainya di sana, Vasquez sangat kaget melihat kedatangan Venegas. Namun di sini bukannya marah, Venegas malah menasihati Vasquez agar segera bertobat dan mengajaknya bekerja sama untuk melawan para penjajah yang ingin mengambil hasil bumi Paldonia. Rupanya Venegas menyadari jika Vasquez yang masih muda memanglah masih labil, terlebih saat mendapat tekanan dari berbagai pihak. We don't have to be monsters anymore. Tak berselang lama, salah seorang jenderal pemerintah datang dan tanpa aba-aba langsung menembak Venegas tepat di jantungnya. Jual beli tembakan pun terjadi yang membuat Vasquez dan si jenderal pengkhianat sama-sama meninggal. Namun beruntung bagi Venegas yang masih hidup berkat rompi anti peluru yang ia kenakan selama ini. Ríndanse. Lalu, pasukan militer yang mendengar keributan pun memasuki ruangan bersamaan dengan Cohors dan anak buahnya. Akan tetapi, di sini Vegas berhasil meyakinkan pasukan militer Paldonia dan kini mereka pun berbalik melawan Cohors dan pasukannya. Tenemos que acabar con esta locura. Por sus madres. Por sus padres. Pertempuran akhir pun terjadi. Mason sekuat tenaga melindungi Venegas dan Claire dari Cohors dan anak buahnya. Karena situasi semakin gawat, mereka pun memutuskan untuk berpencar di mana Claire dan Venegas lari ke taman.
Sementara Mason menghadapi Cohorts di istana. Dengan nyeri cangkengnya, Mason sangat kesulitan melawan Cohorts seorang diri. Untungnya saat hampir dihabisi, Claire datang dan menyelamatkan Mason sekaligus menghabisi Cohorts berikut bala bantuan dari Early yang akhirnya membuat situasi dan akhirnya kondusif kembali. Setelah semua kejadian itu usai, berkat rekaman video yang Claire lakukan selama di sana, stigma masyarakat dan dunia luar mengenai Venegas berubah total, dan kini malah balik mendukung Venegas dengan usahanya untuk memakmurkan rakyat dengan sumber daya alam Paldonia. Di akhir scene, kita pun diperlihatkan Mason yang kini telah usaha lagi jadi pengacara jam-jaman, bahkan mendadak jadi jutawan dikarenakan Venegas yang memberikannya uang senilai $5 juta sebagai tanda terima kasihnya untuk Mason. Dan kini Mason pun dapat pensiun dini sembari menyenangkan keluarga kecilnya itu, dan film pun tamat cuy. Oke, itulah di alur cerita film Freelance. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih yang masih stay sampai akhir. Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos, premios.